Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurul Putri dengan nomor induk mahasiswa A50123012. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai landasan psikologis. Ada 7 pokok pembahasan yang akan saya paparkan mengenai landasan psikologis itu sendiri. Baik, yang pertama yaitu mengenai pemahaman landasan psikologis. Landasan psikologis dapat didefinisikan sebagai suatu landasan yang dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan yang mencakup pemahaman tentang bagaimana pikiran, emosi, dan perilaku manusia yang mengalami perkembangan dari usia bayi hingga usia lanjut yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Baik, untuk pembahasan kedua yaitu mengenai pengertian landasan psikologis itu sendiri. Menurut Pidarta 2007, psikologi atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Jiwa manusia berkembang sejajar dengan pertumbuhan jasmani. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia, sehingga landasan psikologis merupakan suatu landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia yang pada umumnya berkaitan dengan aspek kehidupan manusia. Berikutnya yaitu tentang pemahaman landasan psikologis terkait pedoman Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila memiliki landasan psikologis yang terkait dengan konsep nilai, kepribadian, dan kesejahteraan individu maupun masyarakat. Berikut ini beberapa pemahaman landasan psikologis yang terkait dengan Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Secara psikologis, kepercayaan kepada Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi dapat memberikan rasa, makna, dan kenyamanan psikologis pada individu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati martabat manusia dan memperlakukan sesama dengan adil dan adalah landasan psikologis yang mencerminkan empati, rasa menghormati, dan kepedulian terhadap kehidupan manusia. Ketiga yaitu persatuan Indonesia. Ini menekankan pentingnya membangun persatuan di antara masyarakat yang beragam. Dari perspektif psikologis, kebersamaan dan rasa solidaritas antar individu bisa membantu menciptakan ikatan sosial yang kuat. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam konteks psikologis, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan individu. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan ini menekankan pentingnya pemerataan kesempatan, hak, dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dalam perspektif psikologis, ini mencerminkan kebutuhan psikologis dasar untuk merasa dihargai, adil, dan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya. Berikutnya mengenai perubahan perkembangan landasan psikologis. Adanya perubahan perkembangan landasan psikologis dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mengenai perubahan sosial dan budaya, dan yang ketiga, kebutuhan masyarakat. Pembahasan berikutnya yaitu dasar teori landasan BK yang lain terhadap landasan psikologis. Landasan bimbingan dan konseling memiliki keterkaitan erat dengan landasan psikologis. Landasan psikologis memberikan dasar teoritis dan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip psikologi yang menjadi landasan dalam proses bimbingan dan konseling. Berikut adalah cara hubungan antara dasar teori bimbingan dan konseling dan landasan psikologis, yaitu yang pertama mengenai teori kepribadian. Teori ini memberikan kepribadian tentang wawasan tentang struktur dan dinamika kepribadian individu. Dan yang kedua yaitu teori perkembangan. Teori ini membantu memahami tahap-tahap perkembangan manusia dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Dan yang ketiga yaitu teori motivasi yang membahas tentang faktor-faktor yang mendorong perilaku manusia. Selanjutnya yaitu pengaruh landasan psikologis terkait perkembangan bimbingan dan konseling. Landasan psikologis memiliki pengaruh yang sangat penting terkait dengan bimbingan dan konseling. Beberapa pengaruh dari landasan psikologis terhadap bimbingan dan konseling yaitu yang pertama teori psikologi, yang kedua pemahaman individu, yang ketiga penanganan masalah emosional dalam mental, dan yang keempat, penanganan kasus khusus seperti misalnya trauma atau rasa takut. Dan yang kelima, etika dan profesionalisme. Dan yang terakhir adalah evaluasi.
Yang terakhir adalah contoh landasan psikologis, yaitu berupa keberagaman, gaya belajar, karakteristik, permasalahan, potensi, dan keunikan. Selain itu, terdapat contoh landasan psikologi yang lain seperti landasan psikologis terhadap perilaku agresif pada anak, penghindaran sosial pada remaja, dan pengembangan stres pada orang dewasa. Baik, sekian pemaparan materi tentang landasan psikologis dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.